Presbiter GPIB Cahaya Nugra Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema ibadah hari ini adalah pemimpin yang kreatif dan inovatif berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Mari jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang. Bersiap segera, buka pintu hatimu supaya masuk rajamu. Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya, yang bidangnya berdosa dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertaimu juga. Yang buta dan tertawan, yang miskin hidupnya, tersisih dan tertindas, yang selalu tertekan, penolongmu kan datang.
duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain selain Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar, bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa, jadikanlah hidup kami baru. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin.
Setelah kesalahan kita diampuninya, mari Ibu Bapak berdiri. Kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru yang dinyatakan dalam Matius pasal 6 ayat 3 yang berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapak, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah Advent-Mu. Kami menanti kelahiran-Mu dalam masa raya Advent ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, menguduskan hati dan pikiran kami. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, ataupun kami melewati pelayanan ini pada situasi bekerja. Pada hari Minggu ini, biarlah kami bertelinga mendengarkan suara rancangan Tuhan untuk hidup beriman kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih, tidak terasa kita di penghujung bulan November 29, tepatnya di hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan mendapatkan kasih karunia pertolongan Tuhan melewati bulan 11. Dan peristiwa gerejawi hari ini Bapak Ibu ada pada masa raya Advent yang pertama. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah dari pertama, maka Bapak Ibu berjumpa nyanyiannya seperti ini Bapak Ibu. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Bapak Ibu yang kekasih, lagu ini kalau tidak pandemi Bapak Ibu, tidak daring, tidak online ibadahnya, lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, anak-anak pelkat PA. Mereka nyanyi dan mereka memberikan nyala api kepada presbiter yang bertugas atau pelayan 2. Jadi bergeser, tidak dinyanyikan oleh anak-anak. Tetapi lagu atau syair lagu itu mengingatkan kita bahwa hari Natal sudah dekat. Dan lilin ini tanda harapan janji Tuhan akan genap. Bagi Bapak Ibu yang memulai akan perjalanan kehidupan untuk memasuki bulan Desember, maka lagu ini mengingatkan kita Natal sudah dekat. Tapi pandemi belum berakhir gitu ya. Tapi tetap kita harus berdoakan. Kalau Tuhan punya kuasa, Dia pasti memberikan kita kekuatan untuk tetap meyakini bahwa Dialah yang mengendalikan seluruh alam isi dan apapun yang terjadi di alam bumi yang diciptakan ini. Jadi tidak usah kecil hati, kalaupun nanti menikmati Natal dalam suasana tidak unjung-unjung atau dalam suasana sangat terbatas. Ibu bapak saudara yang kekasih, masa raya Advent Bapak Ibu ada pada kain mimbar warna ungu muda, jangkar, masa-masa penantian, masa-masa orang percaya gereja Bapak Ibu dan saya menyiapkan hati menyambut peristiwa gerejawi masa kelahiran Kristus. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang indah ini berbicara tentang kasih karunia. Bapak Ibu yang kekasih, kasih karunia dalam 2 Korintus ayat 8 sampai 9 dia digunakan 10 kali. Kasih karunia ini tidak, ingat Bapak Ibu ya, tidak dapat manusia gapai ataupun manusia cari-cari. Kasih karunia itu adalah hak Allah yang diberikan cuma-cuma kepada anak-anaknya, kepada gereja, kepada Bapak Ibu. Jadi kasih karunia itu hanya menunjuk pada kasih Allah dalam Kristus yang tidak berdasarkan kelayakan, kinerja, ataupun cara untuk menunjuk pada kontribusi gereja. Karena itu pilihannya untuk memahami kasih karunia pemberian sukarela itu kepada jemaat Makedonia. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 8. Jemaat Korintus harus memberi sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena ada orang-orang kudus di Yerusalem, pasal 9, yang membutuhkan perhatian, kehadiran yang bukan hanya wujudnya doa Bapak Ibu, tapi memberi. Lihat Bapak Ibu, pada nats membimbing, kalau kau beri tangan kanan atau tangan kiri, jangan sebelahmu tuh ngelihat gitu. Kalau tangan beri, tangan kiri tidak usah ngomong-ngomong. Kira-kira begitu Bapak Ibu.
Maksudnya pemberian itu real, sukacita, karena Tuhan sudah memberikan kita hidup dan berkat. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata jemaat Korintus yang kaya, yang hebat, yang luar biasa secara materi, hati mereka membantu Bapak Ibu. Batu. Kadang-kadang kita banyak duit juga kekurangannya banyak juga ya Bapak Ibu ya. Yang sedikit pun ada yang kurang, ada yang berkata pas. Jemaat Korintus ini jemaat yang kaya, yang luar biasa diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, camkan dalam diri bahwa kita orang Kristen itu orang yang diberkati Tuhan dengan konteks, bukan hal materi saja. Tetapi jemaat Korintus Bapak Ibu, mereka bukan hanya kaya dalam hal perjumpaan dengan Tuhan, tapi juga kaya dalam hal materi. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, tapi mengapa Paulus memberikan contoh jemaat-jemaat di Makedonia? Bapak Ibu, Makedonia ini daerah yang kaya raya, tetapi tingkat kaya raya itu hanya kepada sebagian orang dan dikuasai oleh orang-orang kaya yang namanya hasil bumi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dan di dalamnya ada gereja, jemaat-jemaat yang tumbuh itu sangat miskin, baik dalam perjumpaan mereka dengan Tuhan yang semakin dipersempit, dan mencari nafkah pun susah. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, persembahan ke Yerusalem itu sudah disepakati, tetapi proses waktu ternyata lalai. Bapak Ibu, kalau lalai itu biasanya karena apa? Karena bukan lupa, tetapi melihat hanya diri sendiri. Kesepakatan yang sudah dilakukan, yang sudah disepakati tidak berjalan. Karena melihat diri sendiri, wah saya punya masalah, saya punya kekurangan. Jadi kita pun mengabaikan kesepakatan itu, melalaikan kesepakatan itu. Bukan lupa, bukan lupa. Jadi jemaat Korintus ini tidak lupa Bapak Ibu, tapi mereka lalai dari kesepakatan itu. Sehingga ketika Paulus memberikan contoh jemaat Makedonia pada ayat yang pertama, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia yang diterima oleh jemaat Makedonia adalah kebaikan Tuhan yang membuat mereka kuat dalam situasi sulit. Kasih karunia yang kita terima dari Kristus yang membuat jemaat Makedonia, siapapun kita yang memahami itu, dimampukan untuk melakukan kehendak Allah lebih dari kemampuan kita. Itu Bapak Ibu, lebih dari kemampuan kita. Ingat janda miskin itu, dia memberi lebih dari kemampuan dirinya. Itulah kasih karunia. Karena apa? Allah yang memampukan itu semua. Paulus menyampaikan jemaat Makedonia menerima kasih karunia Tuhan, apa yang mereka lakukan dan perbuat untuk pekerjaan Tuhan lebih daripada yang mereka harapkan. Sehingga jemaat ini menjadi contoh untuk jemaat teristimewa, jemaat Korintus. Perhatikan ayat yang kedua. Makedonia seperti apa? Berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu, orang yang sedang dalam pencobaan dan penderitaan pasti akan berduka cita, sedih. Tetapi apa yang terjadi? Mereka malah bersuka cita, bahkan sukacita sampai meluap.
Dengan cara apa dipahaminya? Memberi. Secara kondisi dan keadaan mereka miskin dalam hal materi, tetapi mereka kaya kemurahannya. Artinya walaupun mereka miskin tidak menjadi halangan untuk tetap memberi. Bahkan mereka kaya dalam hal memberi. Dan pemberian mereka melampaui kemampuan dan memberi lebih dari yang diharapkan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, bahkan mereka memberikan hidup dan diri mereka kepada Allah untuk dipakai alat kemuliaan bagi Allah. Saya bacakan pada ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri kepada mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Luar biasa. Luar biasa. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Mereka menangkap dan mengerti bahwa semua yang mereka lakukan adalah kasih karunia dari Kristus, yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Ayat 9. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, teladan hidup jemaat Makedonia. Firman Tuhan menghantar kita untuk memperhatikan bahwa diri kita ini sesungguhnya sudah diperhatikan Tuhan, sudah dijamah Tuhan, sudah diberikan berkat-berkat hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya sangat tertarik, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ibu bapak kekasih, kata miskin kalau untuk saat ini ekstrim Bapak Ibu, kere gitu kira-kira Bapak Ibu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, mereka sanggup memberi dalam kemiskinan dan kekurangan mereka, bahkan memberi lebih dari yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu kekasih, ini pengajaran. Kita tidak boleh berdamai dengan kikirnya kita, tapi kita berdamai karena Allah memberikan kita kasih karunia yang besar untuk hidup kita. Jangan pernah tangan orang Kristen terlalu rapat dibungkus, tapi belajar untuk juga memberi. Masa pandemi ini sikap hidup kita juga ada pada kasih karunia yang besar, yang membuat kita berani untuk memberi. Jemaat Makedonia telah menikmati sungguh kasih karunia Allah sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberi. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu coba perhatikan, prioritas utama dalam melayani ditujukan kepada Allah. Mereka terlibat pelayanan dasar oleh kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Pada hari Minggu ini Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ini minggu masa raya Advent yang pertama, masa penantian. Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu, ayo halo jadi center class gitu. Enggak juga Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar bagaimana memberi hal yang kecil, dan Allah pasti mengikutkan yang besar. Bagaimana cara hal yang kecil ini untuk kita jumpai dalam hidup iman kita? Banyak Bapak Ibu. Pada masa-masa pandemi yang menghantar kita untuk mengakhiri bulan 11 ini, yang masih bergejolak ini, kebutuhan-kebutuhan sekitar kita sungguh kita dapat melihat dengan baik bagaimana merambat, meraih kesempatan yang saya sering bilang, ini roti segini tapi orang yang mau makan mengambilnya begitu banyak. Ada yang dapat remah-remah. Nah Bapak Ibu, ilustrasinya jangan sampai kita udah dapat remah-remah gimana kasihkan ke orang lain gitu Bapak Ibu.
remah-remah itu, kalau kita belajar kasih karunia Allah, bisa berbagi pada pihak lain. Jadi belajar untuk memahami kasih karunia Allah itu yang membuat kita mampu dalam ketidakmampuan kita. Kalau kita mau membuka, kikir kita dihilangkan, pelit kita juga dibuang. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, jemaat Makedonia banyak pencobaan, baik dalam segala situasi materi dan lain sebagainya. Tetapi mereka menganggap itu kebahagiaan yang menghasilkan apa? Ketekunan, supaya mereka tidak berkekurangan suatu apapun. Pada hari Minggu ini Bapak Ibu kekasih, hidup memberi itu adalah kehidupan kekristenan. Karena apa? Salah satu sifat Allah adalah memberi. Ia memberikan berkat, kekuatan, jalan keluar. Dan ketika Paulus memberikan kesaksian tentang jemaat Makedonia, ia mau menyatakan kepada jemaat Korintus, kepada Bapak Ibu saudara saya, jangan kita egois hanya melihat diri kita sendiri. Kita hanya memandang kebutuhan kita sendiri. Tapi pandanglah perjalanan hidup kita ini, tetap Tuhan berikan yang terbaik. Maka yang terbaik itulah yang kita salurkan kepada pihak lain. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap yakin kalau iman kita yang memberi hidup kepada Tuhan, maka imun kita juga kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Engkaulah di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saya undang berdiri. Kita akan kembali bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara, kita melipat tangan, kita menaikkan syafaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami tetap yakin Engkau memberikan kami sehat senantiasa dalam Tuhan. Bagi kami yang berbaring lemah di rumah, bagi kami karena situasi pandemi kami tidak bisa beribadah secara laring, Tuhan lawat kami, Tuhan sembuh dan berikan sukacita hidup di dalam Tuhan. Kami datang dan bersama untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo, dan kami bersama ada Tuhan untuk perjalanan dari Pilkada serentak di Indonesia tanggal 9 Desember. Kami yang ada di Jawa Timur, di Surabaya, dan Gresik sekitarnya. Kiranya kami sebagai gereja rakyat yang akan memilih diberikan hikmat tuntunan dan tanggung jawab iman di dalamnya. Kami serahkan Tuhan untuk jemaat Cahaya Nugrah. Kami bersama memohon pertolongan Tuhan. Engkau berikan sehat dan kuat kami semua. Presbiter, ke-6 pengurus perekat, para pelayan PA dan PT, para komisi, panitia pembangunan, panitia HRG, BPPJ, pegawai gereja. Tuhan bersama dengan penata layanan jemaat Tuhan Cahaya Anugerah. Jemaat Tuhan yang membuli akan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan proses belajar mengajar anak kami secara online. Kiranya Engkau bersama menyertai kami dan menguatkan kami. Begitu juga Tuhan untuk proses belajar mengajar anak-anak kami semua. Jemaat Tuhan berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, Tuhan berkati sukacita baik kelahiran maupun perkawinan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, sukacita kami karena kasih karunia Allah yang membuat kami rela memberi dalam keterbatasan kami. Kami mohon kuasa Tuhan yang bekerja untuk kami menjalankan kasih karunia itu dalam perbuatan memberi. Dan disitulah kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah kami yang bersyukur. Ampunkan dosa kesalahan kami dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan Gita Bakti 86 bait pertama, Aku Bersyukur. Terpujilah, Dia sumber hidupku.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengikuti warta jemaat ibadah Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu Advent pertama, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Untuk itu, tetaplah melanjutkan akan persekutuan dalam hidup perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun Ibu Bapa Saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama Majelis GPB Cahaya Anugerah yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GPB Cahaya Anugerah Surabaya. Kami mengingatkan selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.